Terkait dengan contempt of court sendiri, itu kan sebetulnya tidak ada dalam undang-undang ya Pak. Apakah masuk dalam penghinaan atau sebuah kejahatan contempt of court itu sendiri Bang? Jadi bicara tentang, saya bicara ini sebagai advokat yang lagi cuti aja ya. Kan saya sebagai advokat berdasarkan undang-undang, ketika saya menjadi pejabat negara, saya wajib cuti profesi. Ya, tetap advokat, tetapi tidak menjalankan tugas sebagai advokat. Jadi karena ini menyangkut soal persidangan-persidangan, mungkin lebih tepat kalau saya bicara sebagai advokat ya sekarang. Ya. Bicara tentang contempt of court, memang ini kita kenal dalam dunia peradilan dimanapun, baik di luar negeri maupun di Indonesia, dikenal contempt of court. Tapi nggak ada dalam undang-undangnya. Jadi sekarang ini hanya bisa kita rasakan, kita pahami bahwa sebenarnya contempt of court itu maksudnya adalah penghinaan kepada pengadilan. Ya. Beda dengan kode etik, ya. Karena kode etik adalah pelanggaran kode etik advokat bagi advokat. Bagi hakim, pelanggaran kode etik hakim. Bagi jaksa, pelanggaran kode etik jaksa. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kasus seperti itu, kalau saya bicara tentang secara umumnya, bahwa tindakan orang yang menghina pengadilan itu sangat-sangat tidak dapat dibenarkan, baik oleh pengunjung sidang, terutama oleh para penegak hukum, baik advokat maupun jaksa. Jadi semua pihak di situ. Nggak boleh kita melakukan penghinaan kepada pengadilan. Jadi kalau kalian bertanya tentang bagaimana kejadian kemarin, saya terus terang aja waktu kerja dari bertanya pada saya nggak lihat detail sebenarnya kan. Saya anggap nggak ngikuti cara detail. Tapi gara-gara dia tanya, saya perhatikan semua memang ternyata memang ada orang naik ke atas meja itu pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja, saya sebagai advokat ya merasa prihatin sekali karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, selain pertama dia itu kan tidak sesuai dengan profesi advokat itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel. Sering dikenal istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, kalau seorang advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri. Mencemarkan nama baik profesi, mencemarkan nama baik kehormatan profesi itu sendiri. Jadi ini betul-betul tidak boleh terjadi. Nah, kedua, tindakan itu, saya lihat itu adalah merupakan satu tindakan yang merupakan penghinaan kepada pengadilan. Kalau kita tidak lagi menghormati pengadilan, pasti kita akan mengalami suatu degradasi penegakan hukum, ya kan? Nah, itu sebabnya juga seorang hakim juga kan dituntut juga untuk dia bisa memimpin persidangan itu dengan baik. Ya kan? Bahkan hakim juga bisa mengeluarkan orang dari luar persidangan. Ya, ini kewibawaan seorang hakim di dalam pengadilan. Nah, jadi kalau kalian bertanya ada kejadian bahwa seperti itu di dalam ruang persidangan, dengan tegas saya menyatakan bahwa itu sangat tidak dapat dibenarkan. Yang sangat dibenarkan, merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan tentu juga merugikan para pencari keadilan. Itu yang ingin saya sampaikan dalam keadaan seperti itu. Ini kan anggaplah hal yang sangat memalukan ya Bang. Menghilangkan marwah pengadilan, profesi juga segala macam gitu. Hal-hal Bukan memalukan, hanya merendahkan ya. Merendahkan profesi advokat itu sendiri. Oke, ini kan personal yang dilakukan secara personal. Loh iya tentunya. Untuk bukan oknum ya, untuk orang tersebut, lawyer tersebut, hal apa sih Bang selain untuk diputus dari
dikeluarkan dari keorganisasian ya bang gitu loh. Kalau aturan umumnya dalam dunia profesi advokat dimanapun, ya kan, karena organisasi advokat itu kan dibuat berdasarkan undang-undang advokat. Oleh karena itu, seperti kita beradi umpamanya, itu ada mandat untuk membentuk Dewan Kehormatan. Ada juga mandat membentuk komisi pengawas. Dewan Kehormatan itu bertugas mengadili atau memeriksa suatu perkara kode etik yang dilaporkan kepada dia. Jadi dia hanya bisa memeriksa apabila ada pengaduan. Komisi pengawas itu bisa bertindak apabila dia lihat ada advokat yang bertindak diduga melakukan suatu pelanggaran, dia bisa langsung memanggil orang, ya kan? Baru setelah itu bisa juga akhirnya dia membawa itu kepada Dewan Kehormatan. Tetapi persoalan ini sekarang kan tidak hanya di dalam organisasi advokat, ini kan di pengadilan. Jadi sebenarnya yang harus kita pertanyakan kepada pengadilan, bagaimana sikap pengadilan terhadap hal yang seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah ini mungkin terjadi akibat daripada terus terang aja soal perpecahan-perpecahan advokat ini, sehingga banyaknya advokat-advokat yang ada sekarang yang menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Contoh, kalau dulu pertama kali Peradi saya dirikan, jelas itu Ketua Mahkamah Agung Pak Bagirmanan dilanjutkan oleh Pak Hari Bentupa, Ketua Mahkamah Agung kemudian itu menyatakan bahwa untuk bisa beracara di pengadilan harus memiliki kartu pengenal advokat yang dikeluarkan oleh Peradi. Nah, jadi kalau ada orang melanggar kode etik di sana, melanggar hukum, kalau Peradi menghukum dia mencabut izinnya, otomatis dia tidak bisa lagi berperkara di pengadilan. Itu, dan di mana-mana juga seperti itu, lisensinya dicabut, selesai. Sehingga kewibawaan organisasi itu terlihat, dan itu membantu proses persidangan di pengadilan. Karena dengan kewibawaan organisasi advokat, maka pengadilan pun akan menjadi terhormat karena dijaga oleh organisasi advokat yang kuat. Nah, kalau organisasinya tidak seperti sudah seperti ini, terjadi seperti ini, bagaimana? Bagaimana tindakan pengadilan? Karena kewenangan pengadilan hanyalah terbatas kepada penyumpahan advokat. Jadi umpamanya organisasi advokat mengangkat seseorang advokat, kemudian diajukan ke pengadilan untuk bersumpah di pengadilan tinggi. Karena undang-undangnya mengatakan seorang advokat sebelum menjalankan tugasnya, dia wajib bersumpah di pengadilan tinggi. Hanya satu pasal ini, campur tangan pengadilan kepada dunia advokat ini. Nah, dulu yang boleh mengajukan penyumpahan itu hanya Peradi. Nah, sekarang yang boleh mengajukan penyumpahan seluruh advokat. Nah, seandainya ada yang melanggar seperti menghina pengadilan, oleh organisasinya itu dicabut izinnya umpamanya, kemudian orang ini pindah ke organisasi advokat yang lain, kan nggak bisa diapa-apain juga, tetap dia bisa beracara. Yang lebih parah sekarang ini ada tendensi advokat setelah diangkat oleh satu organisasi advokat, kemudian disumpah oleh pengadilan tinggi, lantas dia kan bisa beracara. Kemudian melanggar satu seperti ini, melakukan penghinaan pengadilan. Dia menyatakan keluar dari semua organisasi manapun dia ada. Umpamanya dia menjadi organisasi, masuk di organisasi X. Dia bilang saya keluar. Dan tidak mendaftarkan dirinya sebagai advokat sebagai anggota daripada organisasi itu. Bayangin, siapa yang mengawasi dia? Ini yang betul-betul sangat berbahaya. Jadi ada satu individu mengaku diri sebagai penegak hukum, tidak terdaftar di organisasi advokat manapun, dia bebas berkeliaran melakukan perbuatan hukum apapun. Dan kalau dia menipu kliennya, dia tidak ada satu orang pun yang bisa menindak dia. Itu mengerikan. Karena itu tendensinya sekarang. Dia bilang, ngapain saya daftar jadi advokat organisasi apapun? Supaya saya bebas berbuat apa saja. Nah, ini yang berbahaya. Itu legal bang, legal bang.
Kenyataannya, faktanya banyak. Tapi kan tidak punya bas bang, nggak punya bas. Dia punya bas, oke? Katakanlah diangkat dia oleh organisasi, jadi advokat kan, kemudian disumpah lebih tinggi, kemudian berpraktek. Setelah itu dia keluar dari organisasi advokatnya. Lantas kalau dia melanggar kode etik, siapa yang mengadili? Kalau selama ini isunya kan dia pindah, masih mendingan di tempat lain dia bisa jadi. Ini enggak, dia enggak pindah, dia keluar, tidak mau jadi anggota organisasi advokat. Ini yang selalu saya serukan itu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh semua para pihak-pihak terkait. Bahayanya. Nah, akibatnya apa? Yang rugi pencari keadilan, yang rugi klien-kliennya. Klien-klien itu kan pencari keadilan. Jadi bayangkan seorang advokat tidak terdaftar di dalam satu organisasi advokat, melakukan proses bantuan hukum, dia tipu kliennya, nggak ada yang bisa mengadili. Kecuali penipuan mungkin bisa dibawa ke polisi, tidak beda. Inilah yang berbahaya dalam sekarang ini. Oke. Tapi mungkin nggak bang, ketika hal itu terjadi maka pengawasan itu ada di pengadilan tinggi karena resensi keluarnya dia beracara itu dari advokat itu kan tadi abang bilang pengadilan tinggi hanya satu ayat itu, satu pasal itu yang terlibat langsung di dalam organisasi advokat. Apakah dari pengawasan pengadilan tinggi ini bisa untuk Pengadilan tinggi tidak punya kewenangan apapun mengawasi advokat. Kewenangan mengawasi advokat itu ada di dalam organisasi advokat. Makanya single bar kan, makanya kan undang-undang advokat dibuat. Bahkan di dalam undang-undang advokat disebutkan setiap anggota advokat, setiap advokat wajib menjadi anggota daripada organisasi advokat itu, wajib ya. Supaya apa? Ya supaya diawasi. Karena dia diangkat oleh advokat itu, diberhentikan juga oleh organisasi advokat itu. Diangkat oleh organisasi advokat, diberhentikan oleh orang advokat. Nah sekarang kita angkat dia kemudian berpraktek sebagai advokat setelah disumpah oleh pengadilan tinggi, terus dia keluar dari organisasi advokat itu, bebaslah sebebas-bebasnya, seperti dia bekerja di hutan belantara. Ini nggak dipikirkan orang. Nah tentunya ini harus menjadi perhatian kita, karena kalau ini terus dibiarkan akan korbanlah para pencari keadilan ini. Rakyat kita ini akan korban semua. Dan itu bisa kita, diri kita, ibu kita, tante kita, opung kita, semua bisa jadi korban. Jadi padanannya, gampangnya, kalau seorang dokter tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan, tidak ada yang bisa mengawasi dia nyuntik orang mati, ya nggak ada masalah. Bayangkan itu. Nah itulah sebabnya dari dulu kita menuntut supaya single bar ini kualitas, ada yang mengawasi dia. Nah kasus seperti ini ternyata cuma, makanya ada yang bersitur di sana kan, akhirnya dia komplain, kemana dia harus mengadu? Kalau dia mengadu ke organisasi advokat, ya boleh. Kemudian dipecat dari organisasi itu. Kalau dulu isunya dia pindah, dihukum di sana lagi, pindah lagi. Masih mendingan dia pindah. Sekarang saya katakan dia tidak masuk, keluar aja. Tetap dia bisa beracara. Karena apa? Karena pengadilan tinggi, pengadilan hanya membolehkan orang berpraktek apabila ada bas berita acara sumpah. Kan lucu. Bagaimana orang beracara di pengadilan beracara sumpah yang dipakai? Sebenarnya kartu pengangkatan dia sebagai advokat dong, bahwa dia sah menjadi advokat. Bang, kalau keluar dan pindah itu kan hal yang wajar ya bang. Tapi kalau dipecat, berarti dia kan sudah mencederai bang, sudah membuat hal yang tidak baik. Kalau sudah dipecat, apakah bisa pindah ke yang lain atau yang lain berhak menerima? Kenyataannya seperti itu. Saya udah katakan, seandainya pun umpamanya pindah, masih mendingan, berarti dia masih mau diawasi. Ini saya bilang dia nggak mau pindah. Dia nggak mau daftar aja di organisasi advokat. Toh dia bisa beracara. Bahaya kan? Bahaya. Jadi ada seorang penegak hukum bekerja menegakkan hukum, bisa menerima fee dari kliennya, tapi tidak satu pun yang bisa mengawasi dia.
Bang, terkait sidang kisruh kemarin kan Hotman Paris meminta langsung ke Pak Oto nggak Pak terkait meminta bantuan saat sidang kisruh kemarin? Kan kemarin udah sempat disonding tuh sama Bang Hotman, rekan saya Oto Hasibuan gitu. Ya, dia kan sahabat, teman sejawat. Dia ngomong di media, saya lihat juga dengar. Tetapi saya hanya terbatas, tentunya saya bisa membantu apa. Ini seperti saya sudah sampaikan tadi masalahnya, ya kan? Saya hanya bisa menjelaskan secara umum pernyataan saya seperti ini. Kalau ini kan saya bisa bertanggung jawab kan. Dan ini adalah tuntutan setiap orang, tuntutan semua rakyat Indonesia. Hendaknya seorang advokat itu adalah bermartabat, Nobel, terhormat, menjaga kode etik, ya, terus melindungi kliennya. Itu tugas seorang advokat dan wajib menjaga kehormatan martabat pengadilan. Kita ini udah puluhan tahun jadi advokat ya. Saya bisa paham. Kadang-kadang kita pun banyak juga berbeda pendapat. Namanya bersidang kan selalu ada perbedaan pendapat. Bisa juga kita jengkel, bisa, saya paham. Tetapi apapun yang terjadi, kami ini tidak pernah berani berbuat seperti itu. Nggak pernah. Dan tidak akan berani. Bahkan yang paling parah pun, yang paling serius pun kita lakukan, pasti kita walk out. Kalau kita tidak setuju dengan suatu sikap pengadilan, paling kita walk out. Dan walk out pun kita harus terhormat. Kita sampaikan, Pak Hakim, kami tidak sependapat dengan ini. Oleh karena itu demi kepentingan klien kami, dalam pembelaan kami, bla bla bla, saya dengan ini mohon dengan hormat kami meninggalkan persidangan. Itu pun sebenarnya sudah sangat berat hati kita lakukan itu. Tapi tetap dengan hormat. Tidak boleh tuduh-tuduh kau begini-begini. Tapi saja. Karena itu kewajiban pengadilan. Tetapi ini, saya juga tentunya mengharapkan supaya pengadilan juga menjaga kehormatan itu. Nah, dalam seperti ini ya, kalau Anda bertanya bagaimana menyelesaikannya, harus kita kembalikan kepada